Pemirsa, rumah pribadi Hakim Kamuzaro Waruwu dilanda kebakaran hingga menghanguskan barang-barang berharga dan dokumen penting yang ada di kamar utama. Benarkah kebakaran ini merupakan bentuk teror yang berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani Hakim Kamuzaro? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Selasa 4 November 2025, asap tebal menggumpal membumbung tinggi dari rumah pribadi Hakim Kamuzaro Waruwu di Kompleks Taman Harapan Indah, Kelurahan Pasar 2 Tanjung Sari, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara, hingga membuat warga sekitar panik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api yang bersumber dari sebuah kamar utama, tempat dokumen dan barang-barang berharga milik Hakim Kamuzaro. Kamuzaro mengatakan saat peristiwa kebakaran terjadi, dirinya tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara. Setelah mendapat kabar rumah pribadinya dilanda kebakaran, Kamuzaro langsung pulang dan mendapati seluruh isi kamarnya ludes terbakar, hingga tidak ada satupun baju yang tersisa. Ada kejadian di rumah, cuma waktu dihubungi saya nggak angkat teleponnya karena saya sedang sidang. Saya bilang saya lagi sidang, lalu saya di chat bahwa informasi rumah sedang terbakar, sehingga akhirnya saya tutup sidang, saya langsung pulang naik sepeda motor dan setelah sama-sama di sini ternyata udah rame orang dijebol pintu untuk pemadaman kebakaran. Nah, ternyata yang terbakar tuh kamar utama. Kamar utama dalam tempo sekitar 1 jam habis semuanya. Ya, bahkan tidak ada pakaian tersisa. Sehingga tadi saya hanya pakaian di badan, ini aja baru beli tadi sore untuk pakaian ganti. Hakim Kamuzaro mengaku belum mengetahui penyebab pasti kebakaran. Ia pun enggan berspekulasi bahwa kebakaran ini berkaitan dengan kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang menyeret nama mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting di kursi pesakitan. Dalam perkara ini, Kamuzaro bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Makanya saya nggak tahu apa penyebabnya, apakah korsleting listrik atau ada indikasi lain ya Pak? Iya, indikasi lain saya nggak tahu. Sebelum rumah pribadinya dilanda kebakaran, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI Yasardin mengungkapkan bahwa Hakim Kamuzaro sempat mendapat teror melalui telepon. Telepon itu sekedar mengganggu karena ketika diangkat, penelepon tidak memberi respon. Menurut informasi yang bersangkutan itu sebelum terjadinya kebakaran ini sering ditelepon. Dan di telepon itu tidak dijawab, hanya sekedar mengganggu gitu. Ya, mengganggu di telepon, diajak bicara nggak mau, tapi itu sering terjadi. Nah, ini kalau dikatakan indikasi ya boleh juga indikasi, ya. Tapi belum bisa kita pastikan berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, ya, yang sedang menjadi perhatian masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Utara. IKHI menyampaikan duka mendalam atas kebakaran yang melanda rumah pribadi Hakim Kamuzaro dan meminta polisi mengusut tuntas penyebab kebakaran tersebut. Kolega kami, Bapak Kamuzaro Waruwu saat ini kebetulan tengah menangani dan menyelesaikan perkara yang sedang menarik perhatian masyarakat banyak, khususnya di Sumatera Utara. Atas hal tersebut, apakah musibah ini ada hubungannya dengan peran Bapak Kamuzaro Waruwu sebagai hakim pemeriksa perkara atau tidak, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan yang sebagaimana mestinya. Andai kata benar bahwa kebakaran ini ada hubungannya dengan perkara yang beliau sedang selesaikan, ini adalah sebuah teror pada rekan kami. Menurut IKHI, sejauh ini perlindungan terhadap hakim di Indonesia dinilai masih sangat minim. Meski pasal 48 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa negara menjamin keamanan dan kesejahteraan hakim,
Tapi realisasinya para hakim hanya diamankan oleh petugas keamanan ketika berada di kantor. Sementara di rumah tidak ada pengamanan khusus. Oleh karena itu, Presiden Prabowo diharapkan bisa memberikan atensi terkait perlindungan dan keamanan hakim. Nah, itu jadi intinya pengamanan hakim sampai dengan saat ini sangat minim, ya, sangat minim. Ya mudah-mudahan ke depan ya dengan pemerintahan Bapak Prabowo ini sangat concern kepada dunia peradilan. Mudah-mudahan ini bisa terpecahkan pada saatnya nanti. Terkait proses penyelidikan, polisi dan tim Inafis telah turun ke lokasi kebakaran untuk melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan dengan memeriksa puing-puing bangunan. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui sumber api yang menjadi penyebab pasti kebakaran. Selain itu, polisi juga memeriksa sejumlah saksi seperti kepala lingkungan, petugas keamanan, serta warga yang membantu menjinakkan api di rumah pribadi Hakim Kamuzaro. Kami masih bekerja untuk olah TKP lanjutan. Kemarin sudah dilakukan olah TKP awal, namun demikian sekarang posisinya kita lanjutkan untuk olah TKP lanjutan bersama dengan Inafis dan bersama dengan tim laboratorium forensik. Kita akan melihat sumber apinya dan kita padukan dengan hasil olah TKP dan kita padukan dari hasil keterangan para saksi dan pemilik rumah. Nanti apabila sudah selesai hasil olah TKP, nanti apabila sudah ada hasil dari laboratorium forensik dan sudah kita kompulir dengan hasil keterangan-keterangan tambahan lainnya berdasarkan investigasi mendalam, kami akan segera tentukan hasilnya dan akan kami sampaikan selanjutnya. Sosok Hakim Kamuzaro Waruwu dikenal publik karena ia pernah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk menghadirkan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution pada sidang korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Kamuzaro merasa curiga dengan temuan fakta tentang pergeseran anggaran dari sejumlah dinas di Pemprov Sumut ke Dinas PUPR Provinsi. Namun hingga sidang memasuki babak akhir, permintaan Kamuzaro tak pernah dipenuhi KPK dengan alasan ketiadaan fakta soal keterlibatan Bobi Nasution atas kasus korupsi yang menjerat anak buahnya Topan Ginting. Lalu apakah insiden kebakaran rumah pribadi Kamuzaro ini berkaitan dengan perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara? Sebagai mantan hakim, pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan meyakini kebakaran di rumah pribadi Hakim Kamuzaro berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya. Tapi intinya yang berkaitan dengan perkara itu pasti tidak mungkin hakim kalau tidak berkaitan dengan perkara ya tidak diganggu. Jadi berkaitan empiris tadi ya, jadi dari mulai hal-hal yang biasa sampai yang di pembunuhan itu terhadap hakim itu pasti orang-orang pihak-pihak yang tidak berkenan dengan jalannya proses peradilan untuk mencapai kebenaran ya, mencapai keadilan. Nah itu yang perlu ketika saya pikir ini kita percayakan pihak kepolisian, apalagi Kapolta Besa kebetulan adalah mahasiswa S3 saya, gitu ya, Pak Calvin ini sama saya yang pinter, masa kasihanlah teman-teman saya jangan diteror lah sama pihak-pihak tertentu, masa ya saya percaya penuh kepada pihak kepolisian untuk membuka aib ini, karena peristiwa tadi dari melempar telur sampai pembunuhan juga terungkap, masa cuma bakar rumah seorang hakim, ya. Pasti jejak digital, jejak forensik itu pasti ketahuan ya, pasti apalagi Kapolta Besa Calvin ini kan seorang mahasiswa yang pinter ya, bekas ser-ser itu. Nah kalau ini tidak dilakukan oleh kepolisian Medan ya sungguh keterlaluan lah, masa pihak-pihak yang disebut oleh Mas Bang Elvenda tidak diperiksa. Artinya tidak mungkin hakim ini rumahnya tidak dibakar kalau tidak berkaitan dengan apa yang sedang ditangani. Ngapain yang membakar hakim yang dikenal tegas ini tapi ternyata ada yang melakukan yang tindakan tidak terpuji alias pengecut ya. Jadi harus tindak lanjuti. Saya kira titik-titiknya udah gampang lah. Walau ada dugaan kuat bahwa insiden kebakaran di rumah Hakim Kamuzaro Waruwu bukan sekadar musibah biasa, namun berkaitan dengan perkara yang tengah ditangani, proses penyelidikan masih berjalan. Jadi kita tunggu hasil kesimpulan polisi. Download Metro TV Extend sekarang.